Raganya Damar. Bab 1. Sumur Tua. Di dusun kecil di kaki bukit, ada seorang anak bernama Damar. Ia bukan anak yang menonjol. Tidak cerdas di sekolah, tidak pula kuat di sawah, bahkan untuk sekadar berbicara di depan orang lain, wajahnya sering memerah lebih dulu sebelum kata-kata keluar. Damar dikenal sebagai anak yang culun. Tidak berani menatap mata orang, bicaranya sering terbata, dan tubuhnya kurus seperti batang bambu muda. Anak-anak sebayanya sering menertawakan cara jalannya yang kikuk, atau cara ia membawa barang yang sering jatuh berantakan. Kalau ada permainan di lapangan desa, Damar jarang ikut. Ia lebih sering duduk di pinggir, pura-pura sibuk dengan sesuatu yang sebetulnya tidak penting. Kadang ia menggambar lingkaran di tanah dengan ranting kering. Kadang ia hanya menunduk, pura-pura mengikat tali sandal yang sebenarnya tidak putus. Yang tidak banyak orang tahu, di balik sikap menghindar itu, Damar punya rasa ingin tahu yang besar. Ia senang mengamati, bukan mengamati orang secara langsung, melainkan diam-diam memperhatikan dari jauh. Saat anak-anak lain sibuk berlari mengejar layang-layang, Damar lebih tertarik menatap bentuk awan dan bertanya dalam hati kenapa bisa bergerak tanpa sayap. Saat orang-orang menakut-nakutinya dengan cerita hantu, ia memang terlihat takut, tapi setelah itu ia diam-diam memikirkan, benarkah ada hantu, atau hanya cerita untuk menakuti anak kecil. Rasa ingin tahu itu sering membuatnya tampak berbeda. Ia tidak gampang percaya begitu saja. Kalau ada teman berkata, jangan ke sawah malam-malam, ada penunggunya, Damar akan mengangguk sambil menelan ludah. Namun di dalam hati, ia bertanya-tanya, kalau benar ada penunggu, kenapa para petani tetap berani ke sawah pagi-pagi sekali? Sifat ini membuatnya sering dikira keras kepala, padahal ia hanya sulit menerima sesuatu tanpa bukti. Namun meski penasaran, ia selalu minder dengan dirinya sendiri. Ia jarang berani mengajukan pertanyaan pada orang dewasa. Takut ditertawakan, takut dianggap sok tahu. Jadi semua pertanyaan itu hanya tersimpan dalam benaknya, menumpuk seperti buku-buku tak terbaca. Hidup Damar sederhana. Setiap pagi ia membantu ibunya menyapu halaman, lalu berangkat ke sekolah dengan langkah tergesa, kepala menunduk. Di sekolah, ia duduk di bangku paling belakang. Kalau guru bertanya, ia sering pura-pura mencari sesuatu di tas agar tidak ditunjuk. Ia tidak populer, bahkan, bisa dibilang, kehadirannya sering terlupakan. Pernah suatu hari, saat guru membagi kelompok belajar, Damar tidak disebut. Semua anak sudah punya kelompok, tapi namanya tidak ada di daftar. Baru setelah seorang teman bersuara, "Bu, Damar belum dapat kelompok," guru itu mengangguk cepat, lalu menambahkannya ke kelompok paling sisa. Damar hanya tersenyum canggung. Ia sudah terbiasa. Sepulang sekolah, ia jarang bermain dengan teman. Ia lebih suka berjalan sendiri, melewati jalan setapak yang agak sepi, atau duduk di tepi sungai sambil melempar kerikil ke air. Kadang ia hanya duduk lama, menatap arus, seakan mencoba mendengar cerita yang dibawa air. Bagi anak-anak lain, kesendirian itu membosankan. Tapi bagi Damar, itu ruang aman. Tidak ada tawa yang mengejek, tidak ada tatapan yang meremehkan. Meski demikian, rasa ingin tahunya tak pernah padam. Setiap kali orang-orang dewasa bercerita tentang hal-hal misterius, telinga Damar selalu paling tajam. Pernah suatu malam, ia pura-pura tidur di ruang depan, padahal ia diam-diam mendengarkan bapak-bapak yang sedang ronda. Mereka berbicara tentang binatang jadi-jadian di kebun, atau suara-suara aneh yang terdengar dari hutan. Anak-anak lain mungkin akan menutup telinga karena takut. Damar justru mencatat semuanya di kepalanya, berusaha membedakan mana cerita bohong, mana mungkin ada dasarnya. Ia tahu, banyak orang tua di dusun suka menambahkan bumbu pada cerita agar terdengar lebih seram. Damar sering merasa lucu, bagaimana sebuah kisah bisa berubah drastis hanya karena berpindah mulut. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar, kalau sebagian benar, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik cerita itu. Hari itu, rasa ingin tahu Damar kembali diuji. Ia sedang duduk di bawah pohon waru dekat balai desa, pura-pura membaca buku lusuh yang sebenarnya sudah ia hafal. Matanya mencuri pandang ke arah beberapa orang tua yang duduk melingkar, asyik berbicara. Suaranya samar tertiup angin, tapi satu kata berhasil menarik perhatiannya. Sumur. Damar menegakkan punggung. Ia menajamkan telinga. Ah, sumur tua itu memang keramat. Jangan sekali-kali ada anak yang berani mendekat,
kata salah seorang lelaki tua dengan suara serak. Yang lain mengangguk. Benar, sudah dari dulu orang tua kita melarang. Katanya, siapapun yang jatuh ke dalamnya, tidak akan kembali. Ada yang menambahkan, bukan hanya itu. Mereka bilang di dalam sumur itu ada sesuatu, semacam roh marah yang tidak pernah tidur. Damar menggenggam buku lusuhnya erat. Roh marah. Ia menelan ludah. Cerita itu sama sekali tidak baru. Ia pernah mendengar sekelebat dari anak-anak lain, tapi kali ini terasa lebih jelas. Makanya, lanjut lelaki tua itu, kalau lewat jalan ke hutan, jangan pernah menoleh ke arah sumur. Nanti kau bisa kepikiran, bisa tergoda untuk mendekat. Mereka semua menghela napas hampir bersamaan, seakan hanya menyebut namanya saja sudah cukup membuat udara terasa berat. Damar memejamkan mata sebentar. Bagian dirinya yang selalu takut ejekan berkata, jangan pedulikan. Itu cuma cerita lama. Tapi bagian lain dari dirinya, yang haus penjelasan, berbisik, kenapa mereka semua begitu yakin? Apa yang sebenarnya ada di dalam sumur itu? Rasa ingin tahunya kembali menyala. Dan untuk pertama kalinya, Damar merasa ia tidak bisa hanya duduk diam. Malam itu, Damar tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, suara para lelaki tua di balai desa terngiang-ngiang. Siapapun yang jatuh ke dalamnya, tidak akan kembali. Ada roh marah yang tidak pernah tidur. Ia berbalik ke kiri, lalu ke kanan, tapi rasa penasaran justru semakin menekan dadanya. Damar mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Kalau benar ada roh marah, kenapa tidak ada yang pernah melihat langsung? Kenapa hanya cerita turun-temurun? Namun begitu ia hampir terlelap, bayangan sumur tua dengan lubang hitam menganga muncul di kepalanya. Ia merinding, lalu membuka mata lebar-lebar. Besoknya, saat ia membantu ibunya di dapur, rasa kantuk masih menempel di wajahnya. Ibunya sempat menegur, kau kenapa, Mar? Seperti orang kurang tidur saja. Damar hanya menggeleng. Ia tidak mungkin menceritakan isi kepalanya. Ia tahu ibunya akan langsung menyuruhnya jangan macam-macam, sama seperti orang-orang lain. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran itu tidak hilang. Bahkan semakin menguat. Setiap kali melewati jalan menuju sawah, Damar mencuri pandang ke arah rimbunan pohon beringin di kejauhan. Ia tahu, di balik pohon itulah sumur tua berada. Dari tempatnya berdiri, hanya terlihat samar, seperti titik gelap di tengah hijau daun. Tapi entah kenapa, titik itu selalu terasa seolah sedang menatap balik. Damar berusaha menahan diri. Ia berkata pada dirinya, aku tidak perlu tahu. Biarlah itu tetap rahasia. Tapi semakin ia berusaha menolak, semakin pikirannya terisi oleh sumur itu. Pada malam-malam tertentu, ia bahkan bermimpi. Dalam mimpi, ia berdiri di tepi sumur, menunduk menatap ke dalam. Suara bergaung memanggil namanya. Suara itu tidak jelas, tapi dalam mimpinya Damar tahu, suara itu ingin ia datang. Setiap kali terbangun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Suatu sore, saat anak-anak lain bermain bola di lapangan, Damar duduk sendirian di tepi sungai. Ia menggenggam batu kecil, memainkannya di tangan. Namun pikirannya jauh. Apa benar ada sesuatu di dalam sumur itu? Bisiknya sendiri. Arus sungai tidak memberi jawaban, hanya gemericik yang membuat pertanyaan itu terasa semakin kosong. Untuk pertama kalinya, Damar menyadari ia sudah tidak puas hanya dengan mendengar cerita. Ia ingin melihat sendiri, walau hanya sekilas, walau hanya dari kejauhan, ia ingin tahu kebenarannya. Malam itu, ia akhirnya memutuskan. Besok sepulang sekolah, ia akan pergi ke arah hutan. Tidak harus masuk jauh, tidak harus mendekat terlalu dekat. Ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri, apakah sumur itu benar-benar ada, atau hanya cerita yang dibesar-besarkan. Keputusan itu membuatnya gelisah sekaligus bersemangat. Gelisah karena ia tahu itu berbahaya, tapi bersemangat karena untuk pertama kalinya ia merasa berani melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Keesokan harinya, matahari condong ke barat ketika Damar berjalan pulang sekolah. Ia tidak langsung menuju rumah. Ia berpura-pura berjalan biasa, tapi begitu melewati jalan bercabang, kakinya memilih jalur yang menuju ke hutan. Udara di jalur itu terasa berbeda. Lebih lembab, lebih sepi. Langkah kakinya menimbulkan suara yang jelas di tanah berkerikil. Sesekali angin bertiup, menggoyangkan daun, dan Damar menoleh cepat, jantungnya berdegup. Namun ia terus melangkah.
Di kejauhan, batang pohon beringin mulai terlihat. Akarnya menjalar ke tanah, tebal dan berpilin, seperti ular raksasa yang sedang tidur. Cahaya matahari sore masuk di sela-sela daun, menciptakan bayangan gelap yang bergerak pelan. Damar berhenti sejenak, nafasnya memburu. Bagian dirinya yang penuh ketakutan berkata, "Balik sekarang. Kau bisa berpura-pura tidak pernah sampai sejauh ini." Namun bagian lain berbisik, "Kau sudah sejauh ini. Kalau hanya melihat dari jauh, itu tidak berbahaya." Dengan langkah pelan, ia mendekat lagi. Semakin dekat, semakin jelas sumur itu terlihat. Damar menelan ludah. Benar kata orang-orang, sumur itu tua. Batu-batu penyusunnya pecah dan miring. Lumut hijau menempel di mana-mana, membuat permukaannya licin dan berbau lembab. Tidak ada ember, tidak ada tali, tidak ada tanda pernah dipakai lagi. Sumur itu seakan ditinggalkan sejak lama. Namun justru karena itu, keberadaannya terasa asing, tidak wajar. Lubangnya gelap, bukan sekadar gelap karena tidak ada cahaya, tapi gelap pekat, seperti sesuatu yang menolak diterangi. Damar berdiri beberapa langkah jauhnya. Kakinya berat untuk melangkah lebih dekat. Udara di sekitar sumur terasa lebih dingin daripada udara di sekitarnya. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi ini, sumurnya, gumamnya lirih. Tidak ada jawaban, hanya suara dedaunan bergesekan. Tapi Damar merasa ada yang mengawasi. Entah dari balik pepohonan, entah dari dalam sumur. Ia melangkah setapak lebih dekat. Hatinya berdegup semakin kencang. Pikirannya berteriak, hanya lihat sebentar, lalu pulang. Itu saja, namun semakin dekat, semakin kuat perasaan aneh dalam dirinya. Seperti ada tarikan halus yang mengundangnya mendekat. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan dorongan tak terlihat yang membuat langkahnya sulit berhenti. Akhirnya, ia berdiri tepat di depan sumur. Lubang gelap itu kini hanya sejengkal dari wajahnya. Ia mencondongkan tubuh, mencoba melihat ke dalam. Namun gelapnya terlalu pekat, tidak ada dasar, tidak ada pantulan air, hanya kekosongan yang menelan pandangan. Jantung Damar serasa melompat ke tenggorokan. Untuk sesaat, ia ingin lari, tapi tubuhnya terpaku. Damar menatap lubang itu lebih lama daripada seharusnya. Gelapnya sumur terasa tidak wajar, seolah-olah bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang sedang menatap balik. Angin berhembus pelan, daun beringin bergesekan, menghasilkan suara lirih seperti bisikan. Damar menelan ludah, tangannya yang memegang bibir sumur sedikit bergetar karena lembab dan licin. "Cukup," bisik hati kecilnya. "Aku sudah lihat, saatnya pulang." Ia hendak mundur, tapi kakinya tersandung akar beringin yang menjalar di tanah. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Sebelum sempat bersandar ke belakang, telapak tangannya terpeleset dari batu yang licin oleh lumut. Dalam sekejap, tubuhnya terhempas ke depan. Dunia berputar, dan berikutnya, hanya ada kegelapan. Tubuhnya jatuh menghantam udara dingin. Suara jantungnya lebih keras dari angin yang berdesir di telinga. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertelan pekat. Brak, sakit menjalar dari bahu dan punggung saat tubuhnya menghantam dinding sumur sebelum akhirnya tercebur ke dalam air. Namun air itu tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak segar, tidak jernih. Cairan hitam, pekat, dan dingin menyelimuti tubuhnya. Damar meronta, tangannya menggapai-gapai, kakinya menendang, berusaha mengapung. Tapi semakin ia melawan, semakin cairan itu menelan. Di tengah kepanikan, ia melihat sesuatu. 2 titik merah menyala di dalam kegelapan, jauh di bawah sana. Matanya membelalak. Itu bukan pantulan cahaya. Itu mata, sepasang mata besar, menatap langsung ke arahnya. Sebuah suara berat terdengar, tidak melalui telinga, melainkan langsung menggema di kepalanya. "Manusia!" Damar membeku. Suara itu seperti guntur di dalam dadanya. "Kau jatuh ke sarangku." Siapa kau?" Damar berusaha bersuara, tapi suaranya tenggelam dalam air. Anehnya, sosok itu tetap mendengar. Dari dasar sumur, muncul bayangan besar. Sosok itu tidak memiliki wujud jelas. Tubuhnya terdiri dari asap hitam yang bergolak, berganti-ganti bentuk. Kadang seperti manusia raksasa, kadang seperti binatang buas, lalu kembali jadi kabut. Hanya satu hal yang tidak berubah, mata merahnya yang menyalakan rasa takut. "Aku adalah Raga Kegelapan, raja yang pernah ditakuti ribuan jiwa.
Aku adalah amarah yang tidak pernah padam, dendam yang tidak pernah terhapus. Suaranya menggema begitu kuat hingga dada Damar serasa retak. Aku tidak sengaja jatuh, ucap Damar dalam hati, berharap sosok itu mengerti. Raga tertawa, suaranya dalam, bergetar, membuat cairan di sekeliling Damar beriak. Justru itu yang membuatmu sempurna. Kau tidak datang untuk mencari kekuatan. Kau datang dengan ketakutan. Tubuhmu lemah, hatimu kosong, tapi rasa ingin tahumu menyala. Kau adalah wadah yang tepat untukku. Asap hitam mulai merambat. Dari mata merah itu, gelombang kabut keluar, melilit tubuh Damar. Rasanya dingin menusuk tulang, lalu berubah panas membakar kulit. Ah! Teriak Damar, meski suaranya tenggelam dalam air hitam. Kabut itu masuk lewat pori-pori, lewat mulut, lewat mata. Damar meronta, mencoba melepaskan diri. Tangannya menepis-nepis, tapi kabut itu semakin kuat, menekan hingga ia hampir tidak bisa bergerak. Lepaskan aku bukan milikmu, teriaknya dalam hati. Namun suara berat itu menjawab dengan tenang. Mulai hari ini, tubuhmu akan jadi milikku. Darahmu akan jadi wadah amarahku. Denganmu, aku akan kembali ke dunia. Di kepalanya, suara-suara asing mulai muncul. Jeritan orang-orang, tangisan, teriakan marah. Semuanya bertabrakan, seakan ribuan pikiran memasuki benaknya sekaligus. Damar memegang kepalanya, berusaha menghentikan kebisingan. Berhenti, aku tidak tahan, tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin keras, semakin memenuhi seluruh ruang kesadarannya. Raga tertawa lagi, rasakanlah, itu hanya sebagian kecil dari amarahku. Biarkan ia menyatu dengan darahmu. Biarkan ia menjadi jiwamu. Tubuh Damar kejang, matanya terbuka lebar. Untuk sesaat, pupil hitamnya berubah merah menyala, sama seperti mata Raga. Di atas permukaan sumur, angin mendadak bertiup kencang. Pohon-pohon berderak, burung-burung terbang panik. Langit yang tadinya jingga sore tiba-tiba ditutup awan gelap. Namun di tengah kepanikan itu, sesuatu dalam diri Damar menolak. Ia mengingat ibunya, mengingat rumah kecilnya, mengingat semua hari-hari ketika ia memilih diam agar tidak ditertawakan. Semua itu mungkin kecil, tapi itu hidupnya. Itu dirinya. Aku, bukan milikmu, desisnya dalam hati, dengan sisa tenaga yang ada. Cahaya samar muncul dari dada Damar, seperti percikan putih yang bergetar melawan kabut hitam. Raga menggeram. Kau berani melawan. Dengan tubuh selemah ini, kau tidak akan mampu menolak amarahku. Kabut semakin tebal, menekan cahaya itu. Damar menggeliat, rasa sakit membuatnya hampir menyerah. Di ambang batas kesadaran, ia mendengar sesuatu. Bukan suara Raga, bukan jeritan ribuan jiwa. Tapi bisikan halus, sangat pelan. Bertahanlah. Bisikan itu seperti datang dari dalam dirinya sendiri, atau mungkin dari sesuatu yang bersemayam jauh di dalam sumur. Cahaya samar itu bergetar lebih kuat. Tidak cukup untuk mengusir Raga, tapi cukup untuk membuat proses perasukannya tertahan. Raga meraung marah. Kalau begitu, aku akan menunggumu melemah. Cepat atau lambat, kau tetap akan jadi wadahku. Dengan raungan terakhir, kabut hitam berhenti menekan. Sebagian masih bersemayam di tubuh Damar, seperti tanda yang tidak bisa dihapus. Tubuh Damar melayang, terbawa arus dingin sumur. Nafasnya tersengal, matanya kembali hitam, tapi sesekali memercik merah. Di atas permukaan, sumur tua itu kembali sunyi. Angin reda, langit cerah perlahan, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam, seorang anak culun bernama Damar kini membawa sesuatu yang tidak pernah ia minta. Sebuah roh marah, raga kegelapan, yang kini bersemayam di dalam dirinya. Dan sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.